Gadis cantik ini tampil di acara hiasan. Dan itu pada titik ini. Kalung berbentuk ular di lehernya tiba-tiba hidup. Gadis ini sangat beruntung. Sejak usia muda, dia dilindungi oleh roh ular. Saat ibunya masih hamilnya, istri pertama dan istri kedua harus membagi warisan. Selalu ingin membunuhnya. Ketika ibunya akan meninggalkan rumah, wanita kejam yang berniat mendorong ibunya ke sungai. Untungnya, roh ular itu muncul tepat waktu. Itu sebabnya ibunya masih hidup. Tapi itu tidak lama setelah dia lahir. Istri pertama dan istri kedua yang jahat sekali lagi berjalan ke sisinya. Dengan maksud membunuhnya saat bayi. Tidak percaya bahwa roh ular tidak pergi dan muncul lagi. Bayi yang baru lahir akhirnya tumbuh dewasa. Namanya Mekhala. Dia seorang pemandu wisata. Tetapi ditarik oleh sahabatnya untuk menjadi model sebagai di catwalk. Tapi karena dia sangat cantik, begitu tidak beralasan seorang wanita keliru melemparkan segelas air dingin ke wajahnya. Sesaat seluruh aula mencemooh. Untungnya, suami wanita itu berhasil mengeluarkan istrinya dari sini. Pemeran utama pria akhirnya muncul. Dia melangkah maju untuk menarik tangan Mekhala, yang panik. Pahlawan yang menyimpan gadis kapan saja tidak pernah usang. Pria itu menarik tangannya tanpa menoleh. Mekhala, setelah mengganti pakaiannya, melihat pria itu di pintu. Namanya Chanachol. Dia sponsor dari acara perhiasan ini. Mekhala ingin memperkenalkan dirinya. Sahabatnya menyuruhnya untuk kembali dengan cepat. Chanachol tahu ini. Dia tersenyum dan berbalik. Tapi keesokan harinya, suami gadis cemburu menemukan Mekhala. Tapi dia menekan tombol alarm. Kemudian sahabatnya membawa penjaga keamanan dengan cepat. Tentu saja, berurusan dengan pria promiscuous. Cobalah untuk tidak berdebat dengannya. Keluarkan dia dari sini. Telepon Mekhala berdering. Pengurus rumah tangga di rumahnya telah menelepon. Dia menyuruhnya pulang dengan cepat. Terjadi masalah besar di rumah. Di belakang rumah ini, seseorang tenggelam. Polisi bilang korban adalah seorang pecandu narkoba. Kemungkinan dia berhalusinasi dan jatuh ke sungai. Penyelidikan lebih lanjut masih diperlukan. Pengurus rumah tangga juga mengkonfirmasi dia melihat bayangan berlari menuju tepi sungai. Dan seterusnya. Polisi menghukum dan mengeluarkan mayat itu dari sini. Tapi ketika semua orang pergi, Mekhala kembali meminta pengurus rumah tangga bilang kebenaran. Tadi malam, pengurus rumah tangga keluar untuk mencari keponakannya. Tapi aku melihat keponakannya terbaring tak bergerak di tanah. Saat dia mendekati keponakannya, pemandangan di depan memukaunya. Seekor ular raksasa berjaga tepat di sebelah cucunya. Kemudian segera menghilang tanpa jejak. Ketika mendengarnya, Mekhala mengerti segalanya. Mengapa hal itu terjadi? Kepala pelayan terus bilang. Pasti dia. Keponakan dari sekolah tadi malam pingsan oleh seorang pecandu narkoba. Saat dia mencoba menyakiti keponakannya, seekor ular raksasa tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya. Dan pecandu narkoba itu sangat takut sehingga dia tersesat. Dia akhirnya jatuh ke sungai dan tenggelam. Mekhala tidak percaya. Karena saat dia berumur lebih dari 10 tahun, roh ular itu tiba-tiba menghilang. Tapi pengurus rumah sangat afirmatif. Karena masih ingat matanya. Tentu saja. Ketika Mekhala pergi di bawah pohon, ada kuil ular. Dia panggil ke roh ular dan menunggunya muncul. Tidak peduli bagaimana dia berteriak. Dari awal sampai akhir, roh tidak muncul. Saat dia sudah menyerah, ular raksasa di belakang diam-diam melihat bayangan belakangnya. Malam di Thailand sangat gelap. Pada saat itulah Mekhala sedang tidur nyenyak. Ular raksasa itu perlahan merangkak ke tubuhnya. Tidak percaya bahwa Mekhala saat itu, dia bukan gadis kecil seperti 10 tahun yang lalu. Episode berikutnya akan lebih asyik. Sampai jumpa. Seekor ular raksasa perlahan merangkak di atas Mekhala. Dia tidak tahu sama sekali. Karena saat ini, dia menikmati mimpi indah ketika dia intim dengan pria yang baru saja dia temui. Sebagai gantinya, aku juga tidak ingin bangun. Ular raksasa itu sekarang mengeluarkan lidahnya dari mulutnya. Sepertinya sang kekasih menyentuh tubuh Mekhala. Ternyata,
Itu adalah roh ular dari ketika Mehala kecil yang selalu melindunginya. Tapi pada tahun itu Mehala berusia sekitar 10 tahun. Mehala baru saja merasakan cinta. Pada titik ini, roh ular tiba-tiba muncul. Pria itu akan melepas pakaiannya. Kemudian balok roh tiba-tiba membuat geraman. Mehala bergegas ke depan penghalang di depan roh ular. Pemuda itu menarik celananya dalam ketakutan dan melarikan diri. Mehala sangat marah. Dia menatap langsung roh ular yang telah melindunginya selama 10 tahun. Dengan keras memarahinya tanpa ampun. Dan roh ular saat ini mendengar penghinaan Mehala sangat memilukan. Sejak itu diam-diam menghilang dari kehidupan Mehala. Tapi waktu jauh dari bertahun-tahun lagi, roh ular itu tiba-tiba muncul. Mehala sekarang tampaknya telah merasakan sesuatu. Mehala kemudian bangun, dia melihat ke arah jendela. Dia melihat ekor ular perlahan merangkak keluar melalui jendela. Tentu saja, saat Mehala mengejar ke hutan kecil, meskipun belum melihat roh ular, tapi bisa merasakan roh ular ada di sekitar. Tapi roh ular tidak menyangka bahwa Mehala mengucapkan peringatan terakhir. Dia sekarang sudah dewasa. Dia tidak membutuhkannya untuk mengganggu hidupnya lagi. Sekarang dari hutan kecil ada suara gemerisik. Sepertinya ular raksasa mencoba menunjukkan kemarahannya yang ganas. Ternyata, pria yang membuat jantung Mehala berdetak aritmia. Meskipun dia tampan dan kaya akan perusahaan publik, tapi dia tidak tahu bahwa pria ini sudah menjadi ayah dari 2 anak. Dalam menghadapi peringatan dari sahabatnya, Mehala dengan percaya diri mengatakan bahwa Anda tidak akan jadi pelakor sepanjang hidupnya. Tapi tabur benihnya, menuai buahnya. Karma cepat datang. Ketika Canahol dipenuhi dengan sukacita untuk berkencan dengan Mehala. Saat ini, seekor ular raksasa tiba-tiba muncul. Hasilnya tidak harus dipikirkan. Mehala gugup memakai riasannya sendiri. Kemudian menunggu Canahol datang ke sini. Canahol telah mengalami kecelakaan lalu lintas. Dia sangat khawatir dan bergegas ke rumah sakit. Untungnya, itu tidak mengancam jiwa. Mehala sekarang lebih tenang. Tapi Canahol ketika dia memberitahunya, itu semua karena ular raksasa telah muncul. Hati Mehala mulai mengamuk lagi. Dan sekarang tiba-tiba pengurus rumah tangga memanggil. Dia bilang seseorang tampaknya telah membobolnya di rumah. Saat ini, pengurus rumah tangga mendengar gerakan di kamar Mehala. Ketika dia membuka lampu, dia terkejut. Di lantai perabotan itu digeledah. Dia pikir ada pencuri di rumah. Menemukan di lantai bahwa ada kulit ular. Keesokan harinya, Mehala pulang rumah dan bertanya kepada pengurus rumah. Pengurus rumah tangga mengatakan dia merasa aneh. Biasanya ular akan memilih tempat yang tidak mudah terdeteksi. Kali ini dia memilih kamarnya. Ada jejak untuk dia mencari tahu. Sepertinya dia memperingatkan sesuatu. Mehala tidak mengerti apa-apa pada saat ini. Lagi pula, apa yang ingin dilakukan ular raksasa ini? Episode berikutnya lebih asyik. Sampai jumpa lagi.